Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Marcel dari tim Personalia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mensosialisasikan peraturan perusahaan terbaru periode 2025 sampai dengan 2027 untuk teman-teman frontliner GR, AE, dan SM. Oke, sebelum kita mulai ke sosialisasi peraturan perusahaannya, mungkin saya akan perkenalkan sedikit soal Departemen HR ya teman-teman yang ada di sini. Jadi teman-teman nanti misalkan ada keperluan soal apapun itu, kalian bisa reach out ke tim yang tepat. Pertama-tama ada tim personalia. Di sini kami mengelola surat perintah kerja lembur, perjalanan dinas, pengajuan cuti. Berikutnya kalau misalkan teman-teman ada unpaid leave, mau mengajukan. Berikutnya juga teman-teman kalau misalkan ada data karyawan teman-teman yang berubah, contohnya misalkan sebelumnya belum menikah, jadi menikah, anaknya satu jadi dua, dan lain sebagainya, tolong update juga ke kami. Berikutnya permintaan surat keterangan bekerja, baik itu untuk KPR dan lain sebagainya, itu bisa juga minta ke kami. Tunjangan penempatan dan resign atau pengunduran diri, itu semuanya ke tim personalia. Berikutnya ada tim compensation and benefit. Di sini teman-teman bisa klaim untuk tunjangan kesehatan. Berikutnya ada pertanyaan soal BPJS Kesehatan, pertanyaan soal BPJS Ketenagakerjaan, soal komisi, soal potongan gold saver atau potongan laku emasnya, dan piutang karyawan. Itu bisa disampaikan pertanyaannya ke tim Compensation and Benefit. Terakhir ada tim Organizational and People Development. Teman-teman di sini bisa reach out untuk tim ini, tim OD, dan People Development untuk masalah training, untuk masalah performance appraisal teman-teman. Berikutnya ada juga pinjaman lunak pendidikan dan beasiswa teman-teman. Oke, slide berikutnya adalah untuk fungsi dan tujuan peraturan perusahaannya ini sendiri, teman-teman. Kalau untuk fungsi dan tujuannya, yang pertama adalah sebagai pedoman untuk teman-teman, pedoman berperilaku, pedoman untuk teman-teman harus melakukan apa saja di perusahaan, hak dan kewajiban teman-teman di perusahaan, dan lain sebagainya. Berikutnya, peraturan perusahaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja kalian masing-masing, dan juga kami jaga hak dan kewajibannya, baik dari kami menjaga kalian maupun dari kalian juga menjaga kami. Berikutnya ada penetapan standar juga gitu. Jadi kalau misalkan memang standar berperilaku dan lain-lain itu kita pakai peraturan perusahaan juga gitu. Jadi nanti selain pedoman juga sebagai standar kita dalam berperilaku, dalam uh, berinteraksi sehari-hari di lingkungan kerja kita. Berikutnya untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Oke, untuk formalnya, peraturan perusahaan itu adalah untuk menjadi mitra strategis yang unggul dalam membangun budaya kerja yang mencerminkan nilai perusahaan dengan menciptakan standarisasi dalam peraturan dan kepatuhan dalam regulasi, serta menjunjung tinggi asas keadilan, guna mendukung kinerja pekerja di seluruh CMK Group. Nah, di sini kita akan bahas 4 hal, yaitu soal hak dan benefitnya teman-teman. Berikutnya soal kewajibannya selama bekerja di sini, soal larangan-larangan yang ada di sini, dan terakhir soal sanksi yang akan diberikan ketika kalian melanggar. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke hak dan benefitnya teman-teman dulu. Selama di sini, teman-teman akan mendapatkan upah. Upahnya itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Di situ akan ada di pasal 16 untuk upah. Berikutnya teman-teman akan ada aturan juga soal gaji selama sakit di pasal 17. Setelah itu ada ketidakhadiran, lalu ada BPJS, ada tunjangan, THR. Berikutnya nanti ketika teman-teman di PHK, ada hak ke PHK juga di bab 10 di peraturan perusahaan ini. Berikutnya ada keselamatan dan perlengkapan kerja dan soal ibadah teman-teman. Oke, berikutnya adalah soal kewajiban dan etika teman-teman. Di sini teman-teman akan diharapkan oleh perusahaan untuk memberikan hasil kerja yang sangat maksimal. Berikutnya diharapkan juga untuk hadir pada penempatan kerja dan hadir tepat waktu. Berikutnya nanti ada promosi, mutasi, dan demosi dalam pasal 11 sampai 13. Kami juga mengatur soal jam kerja teman-teman dan kewajiban pekerja. Nah, di sini ada etika-etika yang cukup penting yang kami highlight gitu. Yang pertama adalah teman-teman diminta untuk mencatatkan kehadiran pekerja pada mesin absensi. Kebetulan kita sekarang pakai Talenta, atau untuk teman-teman yang di pabrik itu menggunakan fingerprint. Nah, teman-teman diwajibkan untuk mencatatkan kehadirannya melalui Talenta atau fingerprint. Berikutnya, teman-teman wajib mengikuti atau mematuhi dan menaati peraturan perusahaan ini atau instruksi-instruksi nanti yang diberikan oleh atasan langsung teman-teman baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya, teman-teman juga diwajibkan untuk menjaga nama baik perusahaan dan rahasia perusahaan selama bekerja di sini, atau nanti ketika sudah resign pun wajib tetap menjaga rahasia perusahaan dan wajib tetap menjaga nama baik perusahaan juga.
Berikutnya, teman-teman juga diwajibkan untuk melaporkan ke atasan langsung atau pimpinan perusahaan apabila teman-teman mendapati ada pemberian dan pengiriman apapun atau gratifikasi apapun yang didapatkan oleh rekan kerja atau oleh partner kerja atau bahkan oleh atasan, teman-teman wajib melaporkan itu kepada perusahaan. Berikutnya, teman-teman juga wajib membaca, memahami, dan mematuhi setiap pengumuman atau standar operasional prosedur (SOP) kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan. Wajib juga melaporkan kepada bagian personal HR untuk setiap perubahan-perubahan pada data pekerja dan keluarganya. Contohnya jika misalkan teman-teman sebelumnya belum menikah, di tahun ini ternyata menikah, atau di tahun ini teman-teman dikaruniai anak kembali satu lagi, atau ada meninggal dunia dari mohon maaf dari pasangan hidup atau orang tua teman-teman, atau juga misalkan ada perpindahan alamat dan lain sebagainya, mohon untuk wajib dan mohon sekali untuk diinformasikan kepada personalnya untuk diubah juga datanya di kami. Yang terakhir adalah teman-teman diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang bersifat teknis, non-teknis, apalagi soal keuangan, apalagi soal operasional kami, maupun informasi lain yang bersifat rahasia termasuk namun tidak terbatas pada informasi pelanggan, dokumen hitung, dan lain-lainnya. Berikutnya, soal sanksi, karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin dan kesalahan diberikan sanksi sebagai berikut. Yang pertama ada sanksi teguran secara lisan ataupun surat teguran secara tertulis. Terus berikutnya ada SP1, SP2, SP3. Dan ada beberapa pelanggaran juga teman-teman yang langsung menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Teman-teman perlu ingat, setiap sanksi yang kalian dapatkan itu akan memiliki masa berlaku selama 6 bulan. Jadi misalkan kalian dapat ST, dapat SP1, dapat SP2, itu akan berlaku selama 6 bulan. Selama masa 6 bulan tersebut, jika ada kesalahan yang sama diulang atau kesalahan yang bobotnya sama dengan kesalahan pertama, contohnya teman-teman dapat SP1, terus setelah itu nanti belum selesai 6 bulan teman-teman dapat SP1 lagi, berarti SP itu bisa akan meningkat menjadi SP2 ya teman-teman. Berikutnya, ketika nanti teman-teman sudah diberikan sanksi SP3, namun masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap teman-teman. Tapi kami akan sesuaikan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya, perusahaan juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap teman-teman yang melakukan suatu pelanggaran yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja, tapi kami akan dukung dengan bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama adalah pekerja mungkin atau teman-teman tertangkap tangan ketika sedang melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua ada pengakuan dari teman-teman, baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang terakhir ada laporan kejadian atau BAP atau berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh perusahaan, dan akan ada 2 orang saksi sebagai bukti juga teman-teman. Berikutnya teman-teman kita akan bahas soal upah. Di sini saya akan bahas dulu soal komponen upah yang teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah upah atau gaji pokok itu sendiri. Yang kedua itu adalah tunjangan tetap. Yang ketiga adalah tunjangan tidak tetap. Nah, tunjangan tetap itu adalah tunjangan-tunjangan yang teman-teman dapatkan setiap bulan dengan jumlah yang sama. Contohnya mungkin jika ada tunjangan transport dan lain-lain yang disematkan di gaji, itu termasuk dengan tunjangan tetap. Nah, tunjangan tidak tetap ini adalah tunjangan-tunjangan yang memang sifatnya tidak tetap. Angkanya, besarannya, dan mungkin tidak setiap bulan teman-teman dapat. Contohnya adalah mungkin seperti komisi dari GR, GR, AE, SM, itu masuknya ke tunjangan tidak tetap. Nah, teman-teman perlu diingat, upah ini akan dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya. Dan perhitungan jumlah upah secara pro-rate adalah berarti upahnya teman-teman dikali jumlah hari masuknya teman-teman dibagi jumlah hari pada bulan tersebut. Contohnya misalkan teman-teman masuk di tanggal 16 gitu ya. Terus di situ ada 31 hari dalam bulan tersebut. Berarti nanti yang dihitung gajinya pro-rate adalah dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 31. Contoh misalkan itu dapat 15 hari, berarti nanti 15 per 31 dikali upahnya teman-teman. Itu adalah gaji pro-rate yang teman-teman dapatkan. Oke, berikutnya kita akan bahas soal cuti tahunan, teman-teman. Sebelum saya mulai untuk membahas cuti tahunan ini, teman-teman perlu ingat terlebih dahulu, kalau misalkan cuti tahunan yang dihitung di CMK itu adalah cuti tahunan yang dihitung dari bulan sebelumnya. Contohnya seperti apa? Mungkin kita akan masuk ke studi kasusnya saja ya teman-teman ya.
Di sini dicontohkan kalau misalkan ada karyawan atau pekerja yang join di bulan Mei tahun 2020, teman-teman. Nah, karena seperti pada perusahaan pada umumnya gitu ya, cuti tahunan itu akan didapat setelah karyawan tersebut bekerja selama 1 tahun berturut-turut. Jadi cuti tahunan dari karyawan tersebut baru akan muncul di bulan Mei 2021. Nah, cuti yang keluar itu tidak 12. Kenapa teman-teman? Karena tadi yang saya sebutkan gitu ya. Jadi teman-teman ketika perhitungan cuti tahunan itu dihitung dari bulan sebelumnya. Berarti di sini eh, dia dihitung dari bulan Mei 2020 teman-teman sampai dengan Desember 2020 untuk mendapatkan cuti tahunan di tahun 2021-nya. Nah, kalau dari Mei sampai dengan 2020 itu totalnya ada 8 bulan. Sehingga ketika nanti di Mei 2021 dia dapat cuti tahunan pertama, itu baru dapat 8 hari. Nah, yang 2021-nya itu kemana? 2021-nya itu jatahnya adalah nanti di 2022-nya dia, teman-teman. Perhitungannya ada dari Januari sampai dengan Desember 2021. Itulah kenapa nanti dia akan dapat 12 hari cuti ketika 2022. Nah, di sini dicontohkan lagi nih teman-teman gitu ya. Karyawan ini ternyata resign di Agustus 2024 gitu ya. Nah, karena dari Januari 2024 sampai dengan Desember 2024, perhitungannya itu adalah sorry, dari tahun 2024 itu perhitungan cutinya adalah dari tahun 2023. Nanti berarti di tahun 2024 itu sebetulnya dia sudah punya 12 tahun, 12 hari, teman-teman. 12 hari cuti. Tapi karena dari dia resign gitu ya di bulan Agustus 2024, cuti tahunan 2024 yang harusnya didapatkan di 2025 akan didapatkan juga ketika nanti dia resign gitu ya. Jadi kalau misalkan cutinya tidak dipakai sama sekali oleh karyawan ini, ketika dia resign dia akan dapat 12 hari cuti ditambah 8 hari cuti dari tahun 2024-nya. Sehingga nanti di ketika dia resign di Agustus itu dia akan dapat 20 hari. Oke, berikutnya kita akan bahas soal cuti sakit, teman-teman. Teman-teman sangat boleh untuk mengajukan cuti sakit, tetapi ada beberapa administrasi yang perlu dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman ketika sakit, teman-teman harus ada surat keterangan sakit asli, gitu ya. Surat keterangan sakit asli ini nanti kami akan minta, biasanya akan ada cap basah dari rumah sakit atau dari klinik teman-teman berobat, dan tanda tangan tenaga kesehatannya seperti dokternya, gitu ya. Nah, di surat sakit tersebut tolong dituliskan NIK dan nama karyawan atau nama teman-teman gitu ya, disertai tanda tangan atasan langsung. Jadi contoh misalkan untuk JR gitu ya, jadi nanti teman-teman akan diminta untuk diminta tanda tangan dari SM gitu ya. Jadi untuk SM nanti akan diminta dari AM gitu ya. Begitu juga dengan AE, kami akan minta tanda tangan dari SM-nya sebelum nanti diupload di Talenta gitu ya. Berikutnya pengajuan izin sakit ini harus diajukan paling lambat 10 hari dari tanggal sakit gitu ya. Jadi contoh tanggal 10 sakitnya, berarti teman-teman harus ngajuin maksimal tanggal 20. Lewat dari tanggal 20 itu berarti kita tidak akan memproses cuti sakitnya teman-teman dan itu apa. Nah, surat sakit dapat dilampirkan pada pengajuan izin yang ada di sistem. Ini bukan dapat teman-teman sebetulnya, tapi wajib dilampirkan ya teman-teman. Ketika nanti teman-teman sakit, surat sakitnya itu wajib dilampirkan beserta dengan pengajuan cuti sakitnya. Pengajuan cuti sakit ini akan diadakan di Talenta, jadi nanti teman-teman untuk melakukan pengajuannya, teman-teman bisa buka Talentanya teman-teman dari handphone masing-masing. Nah, yang terakhir, apabila terbukti surat keterangan sakit itu palsu, maka akan dikenakan sanksi. Maksimal itu dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja uh, karena mempalsukan dokumen dan lain sebagainya. Gitu kan. Oke. Di sini ada contoh surat sakit yang kami terima dan yang tidak kami terima ya teman-teman ya. Di sini kalau misalkan teman-teman lihat, surat sakit yang kami terima adalah surat sakit yang capnya sangat kelihatan gitu ya. Terus tanda tangannya juga terlihat seperti betul-betul tanda tangan, tidak seperti yang di sebelah kiri, tanda tangannya hanya seperti itu gitu ya. Berikutnya juga ada tanda tangan dari atasannya di sebelah kirinya. Oke, berikutnya teman-teman, di sini juga ada cuti melahirkan. Gitu ya. Kita akan bahas soal cuti melahirkan. Nah, mohon diingat, untuk cuti melahirkan ini baru bisa kalian dapatkan setelah masa kerja kalian di atas 1 tahun. Ya. Nah, cuti melahirkan diberikan selama 3 bulan dengan mekanisme pengambilan 1,5 bulan sebelum tanggal hari perkiraan lahir atau HPL dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Ini kami mengikuti dengan ketentuan dari pemerintah. Nah, pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan diberikan waktu pemulihan selama 1,5 bulan
dan wajib menyertakan surat keterangan dokter untuk kegugurannya, teman-teman. Berikutnya ada cuti normatif. Nah, cuti normatif ini adalah izin yang diberikan kepada pekerja untuk meninggalkan pekerjaan tanpa memotong cuti tahunan, teman-teman. Tapi harus ada dasarnya, gitu ya. Nah, sebetulnya cuti normatif ini adalah cuti yang memang diatur dari pemerintah sendiri. Jadi ada di Undang-Undang Tenaga Kerja dan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Nah, cuti normatif itu biasanya cuti-cuti khusus, biasanya seperti contoh misalkan seperti ini, teman-teman misalkan menikah, gitu ya. Teman-teman akan dapat cuti 3 hari kerja tanpa memotong cuti tahunan, gitu ya. Terus berikutnya, misalkan teman-teman punya anak, nah teman-teman menikahkan anak teman-teman, gitu ya. Nanti akan dapat cuti 2 hari kerja, terus ada khitanan atau sunatan gitu ya, atau pembaptisan dari anak-anak teman-teman itu juga dapat 2 hari kerja. Berikutnya untuk laki-laki gitu ya, istri pekerja melahirkan itu teman-teman mendapatkan 2 hari kerja. Terus berikutnya ada suami atau istri atau anak atau orang tua meninggal, jadi saudara kandung ya teman-teman ya, itu dapat 2 hari kerja. Dan atau misalkan yang terakhir anggota keluarga satu rumah, misalkan eh, mama mertua dan lain-lain, itu teman-teman dapat 1 hari kerja cuti. Oke, next adalah pengaturan soal unpaid leave atau cuti yang tidak dibayarkan oleh perusahaan, teman-teman. Nah, unpaid leave ini diambil ketika teman-teman belum memiliki hak cuti tahunan, atau misalkan teman-teman yang sudah memiliki hak cuti tahunan, tapi hak cutinya sudah habis. Ya, tetapi teman-teman tetap harus untuk meninggalkan pekerjaan atau harus untuk tidak bekerja pada hari itu. Nah, unpaid leave ini, kalau misalkan memang teman-teman unpaid leave lebih dari 3 hari, teman-teman harus bikin surat pernyataan, teman-teman, yang di approve atau dikonfirmasi oleh atasan langsungnya, teman-teman. Berikutnya, besarnya upah atau gaji yang tidak dibayar adalah misalkan 1 hari gitu ya, unpaid-nya berarti 1/30 atau 31 dikalikan gaji pokok. Atau misalkan teman-teman unpaid 3 hari, berarti 3/30 atau 31 dikalikan upahnya, teman-teman. Ya, di sebelah kanannya ada contohnya, teman-teman, dengan angka gitu ya. Oke, berikutnya kita akan bahas soal penggantian jam kerja atau misalkan teman-teman kerja ketika hari libur nasional dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, pekerja yang bekerja lebih dari jam kerja yang telah disepakati bersama dengan atasan dan perusahaan, maka pekerja tersebut atau teman-teman berhak atas penggantian jam kerja. Nah, pengaturan pergantian jam kerja ini itu harus diatur sama-sama dengan atasan dan atas dasar persetujuan dari atasan juga, gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada berlaku selama 14 hari terhitung sejak tanggal kelebihan jam kerja. Misalkan teman-teman lembur gitu ya di tanggal 10 gitu ya. Maksimal pengajuan penggantian jam kerja itu adalah di tanggal 24. Lewat dari itu berarti kami sudah tidak terima lagi untuk penggantian jam kerja. Berikutnya, pekerja yang bekerja pada hari raya atau hari libur nasional yang tertulis pada SKB 3 Menteri, maka teman-teman berhak atas insentif hari raya sebesar Rp100.000. Nah, insentif ini teman-teman harus ingat gitu, kalau misalkan teman-teman harus mengajukan di aplikasi Talenta, plus jam clock in dan clock out-nya juga harus ada di Talenta. Jadi teman-teman tetap harus absen. Ya. Nah, pengajuan ini paling lambat 30 hari dari hari raya. Gitu ya, teman-teman. Misalkan hari raya kemarin tanggal 21 gitu ya. Berarti maksimal diajukan adalah tanggal 21 bulan berikutnya atau tanggal 21 bulan April gitu ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya ada reimbursement soal akomodasi, teman-teman. Nah, biasanya ini untuk karyawan yang OJT di luar area penempatan, teman-teman, gitu ya. Untuk reimbursement tempat tinggal, gitu ya, teman-teman harus menyiapkan kwitansi asli, gitu ya. Bila kwitansi itu tulis tangan, wajib ditandatangani pemilik kos, gitu ya. Nah, di kwitansi tersebut harus ada nama kosnya, alamat lengkap kosnya. Kalau misalkan memang tidak ada, berarti teman-teman harus tulis, gitu ya. Nomor handphone pemilik kos atau kontak personnya kos yang bisa dihubungi, gitu ya. Berikutnya nanti dari AE akan membuat FPP, itu harus di full approve dulu, baru nanti reimbursement-nya bisa bisa kita proses lebih lanjut. Di sini juga ada tautannya, teman-teman bisa klik untuk dapat lebih rinci atau lebih lengkap ya teman-teman ya untuk reimburse akomodasi ini. Nah, teman-teman juga bisa reimburse untuk transport gitu ya. Sama seperti tadi, ini adalah khusus untuk yang OJT di luar area penempatan, teman-teman. Nah, di sini harus mengajukan menggunakan dokumen namanya LPPD atau Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
Nah, untuk pengajuan LPPD ini sendiri, teman-teman harus melampirkan beberapa berkas. Yang pertama adalah form LPPD-nya itu sendiri. Teman-teman harus isi dengan lengkap. Juga harus ada foto kegiatannya dan rincian kegiatannya apa saja yang teman-teman lakukan ketika OJT itu, gitu ya. Terus kwitansi aslinya juga harus dilampirkan di situ. Di situ juga ada approval oleh SM dan AM. Untuk GR dan GR, approvalnya itu berupa tanda tangan. Untuk AE, approvalnya adalah SM dan Finance Operation Manager. Ya. Setelah itu berkas ini harus dikirimkan ke tim personalia atau Bu Lolita atau Bunia. Oke, nah ini reimbursement yang bisa dilakukan, reimbursement transport yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Jadi contoh misalkan teman-teman mau reimburse dari kosan teman-teman atau rumah teman-teman gitu ya ke bandara gitu ya. Karena misalkan mungkin harus keluar kota gitu ya. Itu teman-teman bisa reimburse gitu ya, tapi ada ketentuannya. Setelah itu misalkan dari bandara kota tujuan, misalkan teman-teman udah sampai nih gitu ya. Terus sampai ke toko gitu ya. Setelah itu teman-teman sorry, sampai ke bandara, terus setelah itu teman-teman mau ke toko gitu ya. Nah, itu juga bisa reimburse. Nah, di sini ada catatan-catatan tertentu yang teman-teman harus ingat. Biaya transportasi yang kita akan tanggung dari tempat tinggal asal ke bandara maupun dari bandara ke tempat tinggal asal. Jadi dari rumah teman-teman atau dari kosan teman-teman mau ke bandara itu maksimal hanya 200.000 saja gitu ya. Tapi misalkan teman-teman ada transportasi di kota tujuan gitu ya, misalkan dari toko, dari bandara ke toko dan lain sebagainya. Atau misalkan teman-teman harus ambil dari toko, misalkan kemana gitu ya, itu reimburse seperti memang angka di invoice-nya, itu bisa reimburse. Gitu ya. 200.000 ini hanya untuk ketika teman-teman dari kosan ke bandara atau dari bandara pulang ke rumah atau ke kosan gitu ya. Berikutnya ada kompensasi hari libur nasional atau kami singkat sebagai KHLN. Ya. Nah, KHLN ini diberikan kepada setiap karyawan frontliner atau teman-teman JR, GR, AE, SM, dan lain sebagainya yang masuk dan absen pada saat hari libur nasional sesuai dengan SKB 3 Menteri. Gitu ya, contohnya misalkan tahun baru, hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri kemarin, dan lain sebagainya. Nah, tutorialnya itu ada di tautannya, teman-teman bisa klik nanti tautannya untuk lihat lebih detail. Gitu ya. Nah, tolong diingat teman-teman seperti yang mungkin tadi sudah sampaikan di buku slide sebelumnya, pembayaran KHLN ini hanya bisa dilakukan jika terdapat absensi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada KHLN, mengajukan KHLN, tapi di talentanya tidak ada absensi, maka pasti akan ditolak pengajuannya. Nah, pengajuan KHLN ini maksimal diajukan dan disetujui H+10 dari tanggal hari libur nasional tersebut. Ya, jadi contoh misalkan tanggal 21 libur nasionalnya, berarti teman-teman harus sudah mengajukan dari dan harus sudah di-approve sampai dengan tanggal 31 di bulan tersebut ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Jika memang mungkin ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi kami tim personalia. Ada saya di situ, ada Munia dan ada Bu Lolita. Bebas teman-teman mau hubungin siapapun gitu ya. Nanti kami akan bantu jawaban dari teman-teman. Gitu ya. Mungkin sampai situ saja. Terima kasih banyak teman-teman untuk perhatian dan kerjasamanya. Selamat pagi atau siang atau sore.